Halo semuanya, nama gue Nathan Cheng. Selamat datang di Cheng Studio. Sebelum mulai, kita simak dulu intronya. My name is Nathan Cheng. I like filmmaking, traveling, and inspiring people. My name is Justin Chang. I like making music, traveling, and trying new things. Together, we want to make a change. Because that's who we are, the Cheng Studios. Oke, jadi di video sebelumnya gue menceritakan tentang perjuangan gue masuk salah satu autonomous university di Singapore yang namanya SUTD atau Singapore University of Technology and Design. Dan karena gue ngerilis video itu, akhirnya banyak banget tuh yang nge-DM di Instagram gue nanya-nanya, "Kak, gimana sih cara masuknya? Kak, kita butuh IELTS ya? Kak, kita butuh SAT ya? SAT itu apa ya?" Dan banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya yang mendekati itulah. Dan karena itu gue mau membuat video ini untuk membantu kalian yang misalnya ingin masuk SUTD juga atau mungkin ke perguruan tinggi lainnya yang membutuhkan IELTS dan SAT. Karena jujur banyak banget yang kita nggak tahu tentang itu, walaupun kita udah browse, tapi kadang cukup sulit untuk dimengerti. Dan juga banyak orang juga nggak ngerti setelah tahu terus action gue harus apa nextnya gitu. Karena itu lewat video ini gue mau membagi pengalaman gue dan juga tips and trick gue yang pernah gue alami, karena gue sendiri udah ngelewatin namanya IELTS dan SAT. Di video kali ini gue akan menjelaskan tentang IELTS dulu. Di video berikutnya mungkin gue akan menjelaskan tentang SAT. Jadi kita akan bagi menjadi dua part, oke? Nah, tentang IELTS ini sebenarnya gue pas kemarin itu puji Tuhan gue dapat nilai yang cukup bagus, yaitu 8,5. Jadi di sini gue akan membagikan tips and trick yang gue dapatin saat belajar untuk dapat IELTS dengan nilai segitu. Oke guys, kita lihat tips and tricknya. Oke, pertama-tama gue akan menjelaskan secara singkat IELTS itu apa. Jadi kita sambil jalan aja nih, biar gue juga sehat. Jadi seperti yang kalian tahu, gue sekarang lagi 14 hari karantina. Jadi ini vlog juga akan gue upload nanti. Jadi nantikan saja guys. Jadi ngomong-ngomong tentang IELTS, IELTS itu sebenarnya singkatan dari International English Language Testing System. Ya, seperti itu. Dan ini tuh sebenarnya merupakan sebuah tes bahasa Inggris yang digunakan secara kalangan internasional, yang isinya itu ada segmen reading, writing, listening, dan juga speaking. Nah, gunanya tuh apa? Biasanya IELTS itu digunakan sebagai standar buat masuk ke sebuah perguruan tinggi yang mengkhususkan kita untuk bisa bahasa Inggris. Nah, nilainya itu gimana diukurnya? Nilainya itu tergantung dari 4 segmen itu. Jadi 4 segmen itu kalau digabung nilainya itu paling besar tuh 9 dan paling kecil ya 0 sih. Tapi kalau 0 ya ngapain ikut. Berarti kalian parah banget itu. Nah, kita akan langsung ke segmen-segmen tersebut. Jadi gue ada beberapa saran-saran untuk kalian di tiap segmen tersebut. Oke, kita lihat segmen-segmennya apa aja. Let's go. Oke, segmen pertama adalah listening. Seperti yang namanya listening, itu artinya adalah mendengar. Sebelum kita lanjut lagi, gue cuma mau ngasih tahu kalau sebenarnya IELTS ini itu nggak terlalu susah kalau kalian emang udah fasih berbahasa Inggris. Yang perlu kalian lakuin adalah kalian cuma cukup latihan terus-menerus dan juga membiasakan diri dengan setiap segmen-segmennya. Kalau misalnya, Kak, kalau misalnya nggak terlalu jago bahasa Inggris gimana? Nah, berarti kalian harus double your efforts. Kalian harus kerja lebih keras lagi, karena memang kalau kalian mau tes IELTS itu artinya kalian harus membuktikan kalau kalian udah menguasai bahasa Inggris gitu loh. Oke, yang pertama dengan listening. Dan di sini saran dari gue adalah, karena listening adalah segmen paling pertama dan biasanya ujiannya itu pagi, gue saranin sih buat kalian untuk tidur yang cukup, jangan tidur kemalaman. Karena kalau kalian ngantuk besok paginya, kalian nggak bakal bisa fokus dan malahan kelewatan dengan detail-detail yang harusnya kalian denger. Selain itu, kalau bisa sih minum kopi, tapi jangan kebanyakan ya. Buat kalian misalnya yang udah bangun, udah tidur cukup tapi masih ngantuk, ya udah nggak apa-apa minum kopi, tapi jangan kebanyakan, ntar kalian kebelet kencing. Karena dengan kayak gitu kalian bisa lebih fokus gitu. Karena yang terpenting dari listening adalah kalian fokus mendengar. Selain itu kalian juga harus cepat menulis. Kan nanti prosesnya itu segmen listening ini itu biasanya kalian ada fill in the blanks atau kalian pilihan ganda. Personally menurut gue yang paling susah adalah pilihan ganda, karena kalian harus lihat 4 pilihannya sembari mendengar. Itu cukup susah. Jadi menurut gue setelah misalnya udah dibacain dan misalnya ada break sebentar, kalian coba baca skimming aja cepet gitu. Cepet gitu, baca tek 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 biar kalian kira-kira tahu 4 pilihan itu apa. Itu saran gue tentang listening. Yang nomor 2 adalah reading. Nomor 2 adalah reading. Nah, reading ini sebenarnya tergantung dari kalian sendiri. Jadi gue nggak bisa beneran pukul rata ke semua orang kalau reading itu tipsnya bakal sama, karena itu tergantung dari seberapa sering kalian baca. Dan bacanya ini bukan baca sekedar baca komik atau baca majalah tertentu, tapi beneran bacaan yang bisa dibilang cukup berat, yaitu sejenis academic writing. Dan saran dari gue adalah kalian beli majalah seperti National Geographic atau misalnya koran seperti Jakarta Post yang memang bahasanya berat, tapi itu membiasakan kalian untuk terbiasa dengan tulisan-tulisan seperti itu. Karena
kalau di IELTS, tulisan-tulisan yang sering keluar adalah jenis-jenis seperti itu, jurnal, academic writing, dan yang lain-lainnya. Di sini kalian diharuskan untuk bisa membaca dengan cepat dan menjawab pertanyaan-pertanyaannya sambil berlomba dengan waktu. Jadi kalian kalau nggak salah dikasih waktu sekitar 1 jam untuk menjawab semua, kalau nggak sekitar 4 tulisan dengan pertanyaan-pertanyaan masing-masing. Biasanya pertanyaan-pertanyaannya itu antara pilihan ganda, atau misalnya true or false, atau misalnya apakah statement ini tuh ada di dalam teksnya atau enggak. Nah, di sini kalian kan harus cepat membaca, maka itu saran dari gue adalah kalian biasakan dengan membaca tulisan-tulisan yang mirip atau serupa. Dan juga saran dari gue adalah kalian juga banyak-banyak latihan. Jadi kan di internet itu kan banyak banget kan latihan-latihan buat IELTS. Kalian coba cari aja dan kalian timerin diri kalian mengerjakan itu dalam waktu 1 jam. Dan coba kalau misalnya masih melebihi, kalian latihan terus-menerus, pasti juga lama-lama kalian akan terbiasa dan lebih cepat mengerjakannya. Yang ketiga, oke, bosan, kita ganti lokasi. Oke, kita di sini aja. Yang ketiga adalah writing, dan di sini menurut gue adalah segmen yang paling susah dari antara 4 segmen lainnya, dari 3 segmen lainnya. Kenapa writing cukup susah? Karena mungkin kalian bisa jago lancar berbahasa Inggris, ngomong berbahasa Inggris, kalian jago mendengar, kalian juga jago membaca. Tapi itu bukan berarti kalian jago menulis, karena itu hal yang sangat-sangat berbeda. Ada urutannya, ada hal-hal yang harus kalian perhatikan dalam writing. Jadi ada 2 jenis writing di sini. Nanti tesnya yang pertama adalah writingnya itu kita cuman dikasih sebuah misalnya data atau statistik atau informasi, dan kita disuruh menerjemahkan itu menjadi tulisan. Yang ini relatif lebih mudah daripada yang nomor 2. Yang nomor 2 kalian disuruh untuk bukan menjawab sebuah pertanyaan ya, tapi biasanya dikasih sebuah masalah dan kalian harus menjelaskan itu. Misalnya pertanyaan itu bisa antara apakah kalian setuju atau tidak setuju, apa pendapat kalian tentang statement tersebut, atau masih banyak yang lainnya. Jadi kalau misalnya setuju atau nggak setuju, misalnya kalian dikasih tahu kalau bumi itu datar atau bulat gitu misalnya. Ada banyak ceritanya, statementnya itu adalah banyak orang memperdebatkan tentang bumi itu bulat atau datar. Kemudian pendapat kalian apa? Dan di sini kalian menjelaskan ya, misalnya pendapat dari orang yang percaya bumi itu datar, pendapat dari orang yang percaya bumi itu bulat, dan menurut kalian sendiri itu bumi itu bulat atau datar gitu, atau malah jajar genjang gitu kan, kita nggak tahu. Nah, di sini itu cukup susah karena di sini kalian dilatih untuk berpikir secara kritis dan juga menganalisa masalah-masalah tersebut dalam waktu yang sangat singkat. Jadi saran gue, karena kalian harus mengerjakan dua-duanya itu, yang pertama kalian kerjain dulu. Yang pertama yang mengubah dari informasi atau statistik menjadi tulisan, itu bisa kalian lakukan dengan lebih cepat. Dan yang pastinya gue dapat trik dari salah satu mentor gue di IELTS ini adalah kalian coba untuk membiasakan diri dengan tulisan-tulisan akademis, dengan kosakata akademis. Ada beberapa kosakata seperti things atau like gitu. Itu sepertinya umum banget gitu loh. Ibaratnya tuh anak TK yang berbahasa Inggris juga bisa menggunakan. Kalian bisa mengubah itu menjadi sesuatu yang lain gitu. Jangan menggunakan kata-kata yang umum lagi. Makanya itu kenapa saran dari gue adalah kalian untuk membiasakan diri membaca tulisan-tulisan seperti National Geographic dan juga Jakarta Post, karena di dalam sana itu terdapat banyak banget kosakata yang bagus sekali sebenarnya. Walaupun agak sulit, tapi sebenarnya bagus gitu maknanya gitu. Misalnya dibandingkan kalian ngomong build, kita bisa ngomong construct gitu. Construction itu bisa kita pakai. Dan yang pastinya sih banyak menggunakan noun. Noun itu apa? Noun adalah kata benda. Tapi kita di sini harus ngomong pakai pure noun, oke? Bukannya noun seperti objek atau seperti orang gitu. Dan itu kalau banyak digunakan itu bisa nambah poin lebih gitu. Oke guys, coba contoh dari pure noun nih biar kalian nggak pusing gitu, kayak maksudnya aduh apa sih pure noun, apa itu noun. Pokoknya secara simple, noun itu adalah kata benda. Pure noun artinya kata benda yang murni. Pure noun itu nggak boleh seseorang atau suatu benda yang sedang melakukan sesuatu. Maksud gue kayak gini, sekarang aksi yang gue lagi lakuin adalah gue sedang melihat keluar. Bisa dibilang gue sedang observe. Gue sedang observe sekeliling gue. Berarti katanya kita dapat ya observe. Observe itu kata kerja atau verb. Nah coba noun dari observe itu apa? Observation, ya kan? Tapi juga ada satu lagi noun namanya observer. Dua-duanya sama-sama kata benda. Tapi yang di sini dimaksud sebagai sebuah pure noun adalah yang observation, karena itu adalah sebuah tindakan kita melakukan kegiatan observe gitu. Namanya observation. Sementara observer itu noun juga, itu kata benda, tapi itu merujuk kepada pelaku, orang yang melakukan kegiatan observation, observer. Makanya pure noun dari observe adalah observation, bukannya observer. Sama halnya misalnya kita lihat contoh lagi. Benda ini melakukan sebuah kegiatan compute. Makanya mereka disebut computer. Sebuah benda yang melakukan kegiatan compute. Tapi di sini yang disebut sebagai pure noun bukan computer, karena seperti yang gue bilang, kalian nggak boleh merujuk kepada suatu benda yang ngelakuin sesuatu gitu. Tapi computer itu bukan kata benda murni, tapi computation itu kata benda murni. Gampangnya aja guys, kebanyakan daripada kata benda murni itu pasti ada shen-nya, ada tion-nya di belakangnya itu. Computation, observation, intervention, dan masih banyak
kata-kata lain. Walaupun kadang ada beberapa yang nggak selalu berakhir dengan shen gitu. Contohnya develop, kita bisa jadi development. Nah, kan beda gitu. Jadi kira-kira shen, men, ya itulah akhir-akhirnya daripada kata-kata benda gitu. Oke guys, udah ngerti kira-kira? Oke, kita lanjut. Nah, selain itu kalian juga harus berlomba dengan waktu, karena waktunya hanya 1 jam dan kalian harus membagi waktu antara tulisan 1 dan tulisan 2. Dibaginya itu dalam sejam gitu. Misalnya kita habiskan 20 menit di teks pertama dan sisanya 40 menit di teks kedua. Walaupun sebenarnya nggak akurat bakal terjadi seperti itu di dunia nyata gitu, tapi kira-kira persentasenya itu seperti itu. Ibaratnya kalau kalian udah melewati 20 atau 25 menit dari waktu yang sudah kalian tetapkan untuk teks pertama, hajar aja langsung balik ke teks 2. Dan ini sangat penting, ini sampai didengarkan ya. Jadi kalau misalnya kalian pas pertama kali datang untuk segmen writing, kalian baca dua-duanya teksnya dulu. Kalian baca dulu, kalian tahu teks pertama tulisannya disuruh ngapain, teks 2 harus ngapain, baru setelah itu kalian mulai. Kalau misalnya kalian mulai dengan teks 1, terus kalian nggak tahu di belakangnya itu teks 2 itu isinya apa, terus tiba-tiba kalian buka, terus kalian kaget gitu, kayak wah ini gila, ini susah banget, mesti gue mikirin ini dulu. Akhirnya kalian malah kacau, kalian malah jadi panik gitu. Misalkan baca dua-duanya, kalian lihat, aduh teks 1 kok kayaknya susah gitu, ya udah kerjain teks 2 aja dulu, karena emang bobot itu lebih besar ke teks 2 daripada ke teks 1. Tapi alangkah baiknya kalau kalian kerjain dua-duanya sih. Itu tentang writing. Kita go on with speaking next. Masalah speaking ini itu biasanya dipisah segmennya. Jadi kalau segmen 1, 2, 3 tadi listening, reading, sama writing itu misalnya di awal, kalian kemudian bisa udah break untuk makan siang, terus baru habis itu kalian ada speaking. Dan speaking ini biasanya dengan native speaker atau orang yang berbahasa Inggris, dan biasanya bukan orang Indonesia sih. Kalau bisa sih jangan dapet orang Indonesia, karena biasanya apalagi orang-orang Asia. Kalau kalian dapat bule, ya puji Tuhan, artinya kalian lagi hoki, lagi beruntung, karena biasanya bule itu jauh lebih baik daripada yang Asia. Yang Asia tuh beneran grammar Nazi guys. Jadi beneran mereka tuh biasanya tuh mentingin grammar banget dibandingkan dengan logat kalian atau kelancaran kalian. Mereka nggak peduli itu, pokoknya grammar, everything grammar. Crazy Asians gitu. Nah kalau bule itu biasanya lebih santuy gitu. Dan kebetulan kemarin gue hoki, jadi gue dapetnya bule. Dan yang perlu kalian lakuin di speaking adalah kalian latihan, kalian prepare. Karena di speaking itu biasanya kalau kalian lihat contoh-contoh soal yang ada di internet, itu biasanya mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Biasanya dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan santai dulu, kayak okay, so tell me about your family, where do you live, what kind of activities do you like to go at school, what kind of animals do you like, do you often go to the zoo. Masih pertanyaan-pertanyaan yang cukup mudah, jadi kita jawab mungkin lebih santai. Nah makin ke tengah, ntar dia mulai menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang jauh lebih membutuhkan pemikiran kritis. Hal-hal seperti kayak, can you advise me how to do presentation, atau what do you think about the flat earth movement. Lagi-lagi bumi datar nih contohnya. Ya pokoknya seperti itu. Jadi mulai ke pemikiran kritis yang kita nggak bisa jawab itu cuman yes, no, tapi lebih kayak kita menjelaskan. Dan ya itu saran satu lagi sih, jangan pernah jawab cuman kayak yes, no gitu. Kayak misalnya ditanya, do you like animals gitu, kayak kalian cuma jawab yes gitu, habis itu udah selesai gitu. Jangan kayak gitu. Mereka tuh mengharapkan kita itu buat banyak berbicara, namanya juga speaking. Jadi kalau misalnya ditanya kayak gitu, do you like animals? Yes, I do like a lot of animals, but mostly I like mammals such as dogs and cats because they can be our pets. And then, terus yang kalau bisa hindari kayak gitu. Kalau kebiasaan ya kalian harus latih buat dihilangin gitu, karena itu jelek gitu jadinya. Pokoknya kalian harus lancar aja ngomongnya, tapi jangan terlalu cepet, jangan terlalu lambat juga. Ya santai aja gitu kayak ngomong. Kalau bisa sih sebelum, kan kalian ada break kan, sebelum kalian speaking kalian latihan dulu aja sama teman kalian atau saudara kalian atau siapalah yang bisa bahasa Inggris. Kalian latihan aja dulu gitu. Mereka suruh nanya-nanya, terus kita suruh ngomong. Lama-lama kita juga terbiasa kok. Maksudnya ini lama-lama mulut tuh juga jadi luwes gitu. Dan one last tip dari gua untuk speaking ini adalah kalian boleh bohong. Hah? Kak, maksudnya apa kalian boleh bohong? Gini. Kalian boleh jawab bohong kecuali nama kalian. Jadi ibaratnya kalian misalnya ditanya, tell me about one of your most recent holiday gitu misalnya. Terus kalian ngomong, oh my recent holiday, I went to Wakanda and then I met Black Panther and then yeah, we talked together and then we went to fight Thanos with the Avengers gitu. Kalian boleh jawab kayak gitu. Tapi jangan sampai kalau kalian bohong terus begitu ditanya pertanyaan-pertanyaan berikutnya, jawaban kalian tuh nggak sinkron sama jawaban-jawaban sebelumnya. Jadi kalau gue sih aman-aman aja sih, gue sih ngambil aman gitu. Tapi kalau bohong, kalian merasa udah cukup menguasai, terus kalian kayak ya pengen biar lebih relax aja gitu, santai aja bohong gitu. Jadi boleh, itu boleh banget. Nah itu saran-saran gue buat cara kalian dapat 8,5 di IELTS. Mungkin cara gue nggak 100% sama buat semua orang. Buat gue sih lumayan berhasil. Tapi itu saran-saran gue buat kalian kalau kalian mau mendapatkan at least 8 ke atas. Karena biasanya kalau perguruan tinggi lihat itu yang dicari itu rata-rata 6,5 sama 7 ke atas itu udah bagus, udah bagus gitu. Pokoknya di atas 6,5 itu udah bagus. Oke? Jadi seperti itu tips-tips gue. Dan pertanyaan terakhir, Kak,
Apa bedanya IELTS dengan TOEFL? Ini sebenarnya cukup berbeda. Kalau IELTS itu kan basisnya ada di Britain, di Eropa lah pokoknya. Dan sementara itu kalau TOEFL tuh basisnya di Amerika. Kebanyakan kalau sekarang universitas di Amerika tuh kebanyakan pakai TOEFL, sementara universitas yang di Asia, yang di Eropa tuh menggunakan IELTS. Kalau TOEFL sendiri gimana secara sistemnya gua nggak terlalu tahu, tapi sebenarnya mereka semua mirip-mirip sih. Beda sistemnya aja gitu loh. Tujuannya ya buat ngetes bahasa Inggris kalian. Jadi kalau kalian bisa IELTS ya gue percaya sih kalian tinggal membiasakan diri dengan TOEFL. Oke guys, semoga video ini sangat membantu kalian buat kalian yang mau ngambil IELTS. Di video berikutnya gue akan menjelaskan tentang SAT, itu Scholastic Aptitude Test. Jadi nantikan guys, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Thank you for watching. Don't forget, change starts from you. Yes, you. Dan kalau misalnya kalian masih bingung, komentar aja di bawah ya guys. Oke. Bye. Bye.